Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama ramadana ala ummatil khairil bariyah, kama farada siyama ala jami'il umamil madiyah fi syara'i samawiyah, wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnasi wa rahmatul li ummatil islamiyah. Ashhadu an la ilaha illallah anzalal khaira lit-ta'in, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah afdalus shaimina wa imamal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya pada saat ini kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kabulkan doa yang telah lama kita kumandangkan, yang telah lama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, yang diajarkan kepada kita bahwasannya setiap memasuki bulan Rajab kita selalu memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikan atau tidak disampaikan, dikeluarkan atau tidak dikeluarkan dari lisan kita, ternyata Allah memilih kita untuk tetap berada di tengah bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita berada di bulan yang tidak ada bandingannya dengan bulan yang lainnya. Kalau kita ingin merasakan bagaimana lezatnya iman, bagaimana lezatnya seseorang yang dekat dengan Allah, bagaimana rasanya menjadi orang yang takwa, yang takut, yang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tanpa dirumuskan tapi ini terbentuk secara alami kehidupan yang sebenar-benarnya yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Inilah saat kita berada di bulan suci Ramadan. Mari kita telaah satu persatu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak di antara keluarga muslim yang ketika datang waktu kumandang subuh, bahkan sebelum azan subuh dikumandangkan, bahkan mungkin setelah azan subuh jauh dikumandangkan, banyak yang masih kurang memperhatikan keluarganya. Dia lebih sayang ketika anaknya baru tidur larut malam karena mungkin tugas dari kantor atau dari sekolahnya, sehingga orang tua enggan untuk membangunkan anaknya di waktu sholat subuh. Namun apa yang terjadi di bulan suci Ramadan? Susah bangun pun dipaksa untuk bangun agar kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sahur dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya kita jalankan ibadah puasa. Apa yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri? Allah mengatakan bahwasannya puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan langsung memberikan ganjarannya. Allah tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika kita menikmati santapan sahur, tanpa terasa ada sisa makanan di pangkal lidah kita. Di pangkal lidah kita ini tersembunyi di dalam mulut kita. Tidak ada orang yang lain tahu selain diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tersadar karena hal ini tidak sengaja kita lakukan, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita menelannya, maka ketika kita berasumsi bahwa kita menelan makanan tersebut atau sisa makanan tersebut tanpa sengaja,
maka kita akan merasa mengurangi keafdolan daripada ibadah kita karena kealpaan kita menelan makanan tersebut. Kemudian ketika kita keluarkan dengan susah payah, kita harus mengeluarkan bahkan merogoh pangkal daripada lidah kita tersebut. Dan ini berisiko memuntahkan apa-apa yang terkandung di dalam perut kita, dan ini bisa membatalkan ibadah puasa kita. Apa yang akan orang lakukan ketika keadaannya seperti ini? Ketika dia melakukan sesuatu tanpa memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kadar keimanannya belum merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasa di hari-hari yang lain selain bulan suci Ramadan, kita seakan-akan tidak peduli dengan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba perhatikan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita merasa menjadi orang yang paling dekat dan yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal yang paling tersembunyi di dalam diri kita tetap merasa Allah memperhatikan kita. Maka yang mengukur kadar keimanan kita adalah diri kita sendiri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana ketika di Ramadan cara hidup kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosialnya? Orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa enggan sekali berbicara dengan hal-hal yang kurang penting dirasakan untuk dirinya. Apalagi dia berbicara tentang sesuatu yang bisa menyakiti saudaranya. Bahkan yang tidak menyakiti saudaranya sekalipun, dia karena keadaannya yang sedang lemah, dia tidak peduli dengan urusan orang lain. Dia tidak pernah peduli terhadap kurangnya orang lain, bahkan saudaranya sendiri, bahkan anaknya sendiri. Dia tidak pernah peduli. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menjalankan ibadah puasanya bisa mencapai akhir dari waktunya, dan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nilai-nilai ini diterapkan oleh seluruh kaum muslimin, maka tidak akan ada konflik, tidak akan ada lagi sebab perbedaan faham kita saling berhadapan, tidak ada lagi karena persinggungan pemikiran kemudian kita saling menghujat dan lain sebagainya. Kita akan selalu menghormati hati orang lain. Kita akan selalu menghormati apa yang dirasakan orang lain, dan kita tidak akan pernah tertarik dengan urusan orang lain, karena yang kita urus hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita harus melakukan sesuatu, maka semata-mata yang kita lakukan itu merupakan hal-hal yang disenangi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita akan meninggalkan sesuatu, maka niscaya kita akan percaya bahwa sesuatu itu memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan ketika orang melakukan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang telah melakukan hal-hal yang demikian itu, maka orang itu akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu sudah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dengan leluasanya meminta apapun yang dia inginkan kepada zat yang maha mampu mengabulkan apa-apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Karena dikatakan bahwasannya tidak ada hijab sedikit pun ketika orang itu berbuka puasa, maka yang terhubung hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita lupakan, waktu mustajab diantaranya adalah waktu di mana saat kaum muslimin berbuka puasa, maka saat itulah tidak ada halang rintangan apapun yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya ketika doa kita panjatkan pada saat itu, insya Allah Allah dengan terbuka akan mengabulkan apa-apa yang kita minta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kehidupan Ramadan ini karenanya Rasulullah menggambarkan kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya terhadap api neraka. Kalau kita telaah, bagaimana mungkin ketika orang gembira dengan suasana kehidupan di bulan Ramadan, dia akan disentuh oleh api neraka. Ketika di bulan Ramadan kita tidak sanggup untuk menyakiti orang lain. Ketika di bulan Ramadan kita begitu peduli terhadap keluarga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bulan suci Ramadan kita tidak henti-hentinya mengingat Allah, berdoa, meminta kepada Allah, dan kita tidak pernah henti-hentinya merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang senang dengan keadaan ini kemudian api neraka berani menyentuhnya?
Oleh karena itu yang dimaksud hadis Nabi bukanlah kegembiraan hanya kegembiraan hati kita, tapi kita gembira menyambut bulan suci Ramadan, gembira dengan keadaan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Mungkin di bulan lain kita tidak akan sanggup memperhatikan keluarga kita seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mungkin di bulan yang lain kita tidak bisa menahan diri kita untuk menyakiti saudara kita. Dan ini semua merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diungkapkan bahwasannya di bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3 tahapan. 10 hari yang pertama awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Kenapa di saat awal-awal puasa, di saat awal-awal bulan suci Ramadan, orang sangat mudah melaksanakan ibadah, sangat mudah mengerjakan ibadahnya, sangat mudah mengisi bulan suci Ramadan. Namun kenapa ketika di pertengahan bahkan di akhir ini sangatlah sulit? Inilah bukti bahwa kita tidak akan mampu melakukan ibadah apapun kecuali semua atas izin dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah." Ketahuilah jika hambaku itu rindu kepadaku, dia melaksanakan ibadah kepadaku, pastikan bahwasannya aku yang menginginkan dia seperti itu. Kita bisa sampai di sini bukan karena kita dalam keadaan sehat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita mengerti bagaimana sebetulnya keutamaan daripada sholat Jumat ini. Bukan. Kita bisa sampai di tempat ini semua adalah atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manfaatkan 10 hari yang pertama ini untuk menyusun strategi kita mengarungi bulan suci Ramadan ini agar kita keluar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Menurut ahli tafsir bahwasannya ini bukan diartikan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa, tetapi Allah memastikan maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Ketika kita sudah merasa beriman, kita yakin Allah memperhatikan kita dan kita berbuat semata-mata karena Allah, maka kita jalankan ibadah puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa atas keimanan kita, maka kita tidak akan keluar dari bulan suci Ramadan ini selain menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini mudah-mudahan kita mendapat hikmah. Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yaqul, ad-dunya darut taklif wa amal, wal barzah daru amal wala taklif, wal akhirah daru jaza la taklif wala amal. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya dunia ini adalah tempat sesuatu yang dibebankan dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat di mana kita melakukan usaha untuk mampu mempertanggungjawabkannya kelak. Di alam barzah kita tidak akan berbuat yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, tapi kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan alam barzah tersebut. Dan di akhirat merupakan tempatnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak harus melakukan apapun yang menuntut kita, memastikan kita dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita saat ini sedang hidup di alam dunia. Jadikanlah apa-apa yang Allah titipkan kepada kita senantiasa kita mampu mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini tidak keluar kita dari tempat ini selain Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah perkuat diri kita untuk senantiasa menjaga syariat Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan sebagaimana kita bisa duduk berdampingan sesama kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga eratnya ukhuwah Islamiyah kita seperti yang kita lakukan saat kita berkumpul di masjid dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kaum muslimin, menjaga umatnya Rasulullah, dan Allah mudah-mudahan tetapkan
matikan hari ini, kelak ketika Allah memanggil kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Fastaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal karabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa limatil arba'ati mujtahidin radhiyallahu anhum wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad